Baik, haleluya. Shalom. Apa kabar semua kasih Tuhan? Haleluya. Saya percaya semua kita dalam keadaan baik-baik, karena Tuhan yang menyertai kita adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat. Amin. Haleluya. Meskipun kita mencari Tuhan dengan ibadah online, saya percaya tidak mengurangi rasa sukacita kita dari kediaman kita masing-masing. Saya percaya kerajaan Allah bertata di atas setiap kediaman kita, sehingga hati kita tetap antusias mencari, memuji, memuliakan Tuhan. Amin. Siapa yang rindu mencari Tuhan di pagi hari ini? Haleluya. Alkitab berkata, mereka semakin kuat dan semakin dikuatkan menghadap Allah di Sion. Saya percaya orang-orang yang mencari Tuhan mengalami kekuatan baru, mengalami keperkasaan, dan mengalami semua terbaik dari Tuhan. Yuk kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini kembali kami datang mencari Tuhan dari kediaman kami masing-masing, Tuhan, dengan umat-Mu yang di Pulau Penang. Kami bersyukur buat waktu ini, Tuhan, di mana kami bersama-sama datang mencari-Mu. Kami berdoa, kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang maha hadir, Tuhan yang omnipresent. Kami percaya, Tuhan, Engkau ada di dalam setiap kami. Engkau ada di setiap dalam kehidupan kami. Lawat kami Roh Kudus. Oh, kami rindu Engkau, Tuhan yang ajaib. Kami datang padamu, oh ya Allah. Terima kasih buat kesempatan ini. Terima kasih, Yesus Tuhan. Layakkan kami semua datang mencari wajah-Mu. Yesus ajaib. Haleluya, haleluya. Yesus, ajaib Tuhan, terpujilah, terpujilah Tuhan. Shalom. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya lawatan-Mu menjadi bagian kami. Engkau ada dalam setiap ibadah kami, Tuhan, membawa damai sejahtera, melimpahkan sukacita ke setiap kami, melimpahkan kekuatan yang baru, sehingga kami terus kuat menghadap Tuhan. Kami kuat terus menghampiri Tuhan. Haleluya. Dan kami berkatakan dalam nama Yesus, setiap kami anak-anak-Mu yang
ada di hadirat-Mu pagi ini. Tidak satu pun yang terlewati. Semua kami diberkati, semua kami diurapi, semua kami dikuatkan, semua kami dikenyangkan dengan semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Puji nama-Mu. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini. Katakan, Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami. Katakan, Kau ditinggikan, ditinggikan dan dipuji. Yesus, Yesus kami puja, kami sembah Kau Tuhan, kami sembah sebagai Raja. Oh, berdiri di tengah kami. Katakan, ditinggikan, ditinggikan dan dipuji. Mari sembah, sembah dan puji kita. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji kita. Sembah dan puji kita. Amin. Sembah dan puji kita. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kita kembali pujian ini dari awal. Yesus kami puja, kami sembah Kau Tuhan, kami sembah sebagai Raja. Oh, berdiri di tengah kami. Katakan, ditinggikan, ditinggikan dan dipuji. Yesus, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami. Oh, ditinggikan dan dipuji. Angkat tanganmu, katakan, sembah dan puji kita. Sembah dan puji kita. Amin. Sembah dan puji kita. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus, sembah dan puji, sembah dan puji kita. Oh ya Tuhan, sembah dan puji kita. Oh ya, sembah dan puji kita. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kata sembah. Sembah dan puji kita. Glory. Sembah dan puji kita. Sembah dan puji kita. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari katakan, nyanyi bersorak, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja.
bersorak-sorai, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Amin. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Tunduk laut bergelora, mendengar katamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, menjatuhkan kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji, tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya, haleluya. Shalom. Mari berikan sorak-sorai buat Tuhan. Oh, Jawa yang disembah, Jawa yang ditinggikan, segala pujian hormat. Oh, ya Tuhan, lawatanmu di rumah-rumah, pengagungan sorak-sorai. Haleluya, hanya bagimu Tuhan. Pujian hati kami, Yesus Tuhan, kekuatan kami pujakan, kami sembah Allah yang luar biasa. Ya Engkau Tuhan yang layak disembah, Engkau layak Tuhan yang ditinggikan, Engkau yang layak dimuliakan dari segala alam. Yesus yang
Amin. Sembah dan puji kita tahu Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi katakan sembah dan puji. Sembah dan puji kita tahu. Sembah dan puji kita tahu. Sembah dan puji kita tahu Yesus Tuhan adalah Raja. Katakan Yesusku. Yesusku menyamar tiada yang seperti Kau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih. Pelindung penghibur, pelindung penghibur, menara kekuatan, dialah semua yang berdepan, tak berhenti menyembahmu. Nyanyi dan bersoraklah baginya, Dia berkuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendekat padamu. Katakan ku bersuka atas perbuatanmu, tak menyekukan sini Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada. Mari bernyanyi bagi Tuhan. Oh Yesus, nyanyi bersorak. Nyanyi dan bersoraklah baginya, pujian hormat kuasa bagi Raja. Duduk-duduk laut bergelora, mendekat padamu. Oh, ku bersuka atas perbuatanmu selamanya, tak menyekukan sini Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu. Oh, tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Tuhan. Oh, Dia Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, yang layak disembah, yang ditinggikan. Tiada janji seperti janji Tuhan. Yang berjanji Dia akan mengerjakan segala sesuatu buat kita. Haleluya, haleluya. Doa siapa? Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Kami katakan Engkau besar, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan dalam segala hal Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan kalau di penghujung bulan Agustus ini Tuhan, kami masih boleh rasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami Tuhan.
Kami masih boleh rasakan penyertaan Tuhan yang sangat begitu besar atas setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh datang di hadapan Tuhan. Kami boleh membawa hati kami beribadah walaupun secara virtual Tuhan, tapi kami percaya ada lawatan Tuhan di setiap rumah-rumah. Karena kami percaya Tuhan, lawatan-Mu tidak terbatas oleh tempat, tidak terbatas oleh apapun Tuhan Yesus. Saat ini kami mau berdoa Tuhan, kami mau naikkan doa syafaat kami Tuhan untuk gereja-Mu Tuhan. Engkau berkati Tuhan Yesus, GBI, Tabga, Joston, dan Relau Tuhan Yesus. Oh biarlah Tuhan semakin banyak jiwa yang dimenangkan atas tempat ini Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan, biar mereka Tuhan semakin hari semakin cinta Tuhan, biar mereka semakin hari semakin datang mencari wajah Tuhan. Kami juga berdoa, kami juga mau naikkan doa kami Tuhan atas bangsa kami Indonesia Tuhan Yesus. Kami katakan shalom bangsa Indonesia, shalom bangsa Indonesia. Kami tahu Tuhan Engkau Indonesia adalah bangsa yang Tuhan kasih, Indonesia bangsa yang Tuhan cintai. Indonesia adalah bangsa yang akan terjadinya terobosan yang besar atas bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Kami katakan Indonesia diberkati, Indonesia tangguh, Indonesia kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati pemerintahan atas bangsa Indonesia Tuhan Yesus, dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Engkau yang memberkati Tuhan Yesus, setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan diberkati, menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan setiap aspek-aspek ekonomi Tuhan, bahkan setiap perindustrian juga Engkau berkati yang ada di bangsa kami Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat gereja-gereja yang ada di bangsa kami. Engkau berkati Tuhan. Oh biarlah Tuhan di akhir-akhir ini Tuhan, pada saat ini Tuhan, setiap gereja-gereja-Mu yang ada di bangsa kami Tuhan, bersatu hati Tuhan, menjadi gereja yang unity Tuhan, untuk mencari jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Engkau berkati bangsa kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat keluarga kami yang ada di Indonesia. Engkau juga melindungi setiap mereka Tuhan. Oh kami perkatakan Tuhan Yesus, terobosan yang besar terjadi atas bangsa Indonesia. Pentakosta ketiga Tuhan Yesus terjadi di bangsa kami Tuhan Yesus. Revival yang besar terjadi atas bangsa Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa Malaysia. Kami katakan shalom bangsa Malaysia. Diberkatilah bangsa Malaysia. Malaysia adalah bangsa yang Tuhan kasihi. Malaysia adalah bangsa yang Tuhan cintai di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perkatakan Tuhan biarlah semakin hari Tuhan pemulihan semakin terjadi atas bangsa Malaysia Tuhan. Biarlah Tuhan, akhir-akhir ini Tuhan akan ada banyak jiwa anak-anak muda Tuhan yang mencari wajah Tuhan. Akan ada orang-orang yang datang berbondong-bondong di hadapan Tuhan mencari wajah Tuhan. Berkati bangsa ini Tuhan, berkati perekonomian bangsa ini Tuhan, bahkan kerajaan atas bangsa ini juga Engkau berkati Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan senantiasa kasih setia-Mu Tuhan ada atas bangsa ini Tuhan. Kami tahu Engkau mengasihi Malaysia, kami tahu Malaysia ada bagi tangan Tuhan. Engkau memberkati, limpah-limpahkan berkat-Mu atas bangsa Malaysia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, oh setiap anak-anak Tuhan yang ada di bangsa Malaysia ini Tuhan, bahkan untuk setiap gereja-gereja Tuhan. Oh biarlah Tuhan setiap gereja boleh unity Tuhan, mencari semakin unity Tuhan, mencari dan datang kepada Tuhan, mencari jiwa-jiwa, menjangkau jiwa-jiwa yang hilang dalam nama Tuhan Yesus. Berkati bangsa ini Tuhan, oh terobosan juga terjadi atas bangsa ini Tuhan. Akan ada anak muda Tuhan, generasi Yeremia yang datang kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus berkati. Kalau saat ini kami ibadah secara virtual, Tuhan Engkau berkati dari awal pertengahan sampai akhir dalam nama Tuhan Yesus. Oh biarlah Tuhan, sekalipun kami virtual, tapi kami boleh merasakan ada hadirat Tuhan, ada pengurapan Tuhan atas setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau mungkin saat ini Tuhan, Engkau melihat apa yang terjadi atas bangsa Indonesia dengan bangsa Malaysia Tuhan. Kami perindu Tuhan, pemulihan terjadi atas kedua bangsa ini Tuhan. Semakin hari semakin Tuhan pulihkan Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa Tuhan, kalau untuk saat ini pandemi Tuhan, oh Tuhan Yesus, kami katakan
apa yang terjadi saat ini Tuhan, semua baik Tuhan kerjakan dalam kedua bangsa ini Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau punya sesuatu rahasia yang besar atas kedua bangsa ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Oh, berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Tuhanlah kota benteng kita yang kuat, perlindungan kita. Amin. Mari kita bersorak-sorai memuji Tuhan. Jika saudara mau melompat, mau menari di dalam saudara, enggak apa-apa. Haleluya. Kita akan pujian Tuhanlah kekuatan dan perlindungan kita. Amin. Wih, haleluya. Tuhanlah kekuatan dan maksudku, gunung aku dan perkataanku, hanya padamu hatiku percaya, pembenaran dan kota perlindungan. Katakan Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah kekuatan dan maksudku, untuk bantu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya, kebenaran dan kota perlindungan. Angkat tangan, engkau selalu bersyukur, engkau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Mari katakan kembali pujian dari awal. Tuhanlah kekuatan dan maksudku, yang untuk batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Allah benaran, Allah benaran, dan kota perlindungan. Engkau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Engkau selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku, kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Silakan Puspita.
Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom saudara, saya percaya kita dalam keadaan baik dan luar biasa. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai apakah orang yang sudah meninggal dapat menjumpai kita? Saudara pernah tidak mimpi didatangin orang terdekat yang sudah meninggal, lalu kita bingung, apakah orang yang mendatangi kita ini adalah betul orang terdekat kita atau bukan? Bagaimana kita dapat menjelaskan peristiwa unik namun nyata seperti ini? Mari kita lihat 3 anggapan yang berkembang di masyarakat Kristen secara luas dan apa kata Alkitab mengenai hal tersebut. Pertama, fenomena yang terjadi sama seperti halnya Tuhan Yesus menjumpai murid-murid sebelum ia terangkat ke sorga. Ada tradisi yang berkembang di masyarakat bahwa orang yang telah meninggal masih dapat menjumpai orang yang masih hidup dalam kurun waktu 40 hari setelah kematiannya. Ditambah lagi dengan mengutip ayat sekenanya di luar konteks dan menyambungkan dengan peristiwa Tuhan Yesus menjumpai murid-muridnya selama 40 hari. Yang memegang kepercayaan ini pastinya tidak sadar bahwa Yesus bukanlah orang mati yang mengunjungi murid-muridnya, melainkan ia telah bangkit dari kematian dan hidup, seperti ada tertulis di Markus 9 ayat 9-10. Jadi, anggapan bahwa orang meninggal dapat menjumpai kita sebagaimana Tuhan Yesus adalah sebuah pemahaman yang keliru dan tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Kedua, fenomena yang terjadi sama seperti saat Musa dan Elia menjumpai Tuhan Yesus di Bukit Transfigurasi. Sebagian orang mungkin beranggapan bahwa peristiwa ini dapat menjadi sebuah pijakan untuk menyatakan bahwa orang yang telah meninggal, yaitu Musa, menjumpai Tuhan Yesus dan bercakap-cakap dengan Yesus. Dalam konteks ini pun tidak tepat jika dijadikan landasan kepercayaan orang yang sudah meninggal masih dapat menjumpai manusia yang hidup. Sebab pada waktu itu Tuhan Yesus berubah rupa atau dalam bahasa Yunani disebut sebagai metamorfo. Sehingga baik Tuhan Yesus, Musa maupun Elia bersama-sama berada dalam dimensi yang berbeda dengan manusia pada umumnya. Dalam hal ini adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang menyertai Yesus pada saat itu. Ketiga, fenomena yang terjadi sama seperti ketika Saul berjumpa dengan Roh Samuel. Terdapat 2 penafsiran yang berkembang terkait dengan fenomena ini. Ada penafsiran yang mengatakan roh yang muncul itu bukanlah Roh Samuel, dan penafsiran lainnya mengatakan itu benar Roh Samuel, tetapi atas izin Tuhan untuk memberikan pelajaran dan peringatan kepada Saul. Nah, terlepas apakah kita berada dalam golongan yang meyakini itu adalah Roh Samuel ataupun bukan, Alkitab jelas menyatakan bahwa pemanggilan arwah, bertanya pada arwah yang dilakukan oleh Saul adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan dan merupakan dosa. Karena itulah Saul mati. Tuhan Yesus seringkali menggunakan perumpamaan dalam mengajar agar lebih mudah dipahami. Dalam Lukas 16 ayat 19-30, Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus. Dari sini kita dapat mempelajari bahwa ada jurang pemisah dalam dunia orang mati yang memisahkan 2 kompartemen yang berbeda, yakni Hades dan Firdaus. Pelajaran berikutnya adalah tidak diperlukan orang yang telah meninggal untuk mengunjungi orang yang masih hidup untuk menyampaikan pesan khususnya terkait pertobatan, sebab sudah ada pada mereka kitab suci. Mungkin ada saudara yang masih bertanya, lalu bagaimana mimpi yang tidak bisa kita rencanakan bisa terasa sangat nyata, seakan-akan orang yang sudah meninggal datang menjumpai kita? Setiap orang pasti pernah mengalami mimpi. Terkait dengan mimpi, Leland Ryken, seorang profesor emeritus bahasa Inggris yang juga adalah penata gaya sastra dari Alkitab,
English Standard Version, dalam Dictionary of Biblical Imagery menjelaskan, arti dreams and visions adalah mimpi akan muncul sesuai dengan kondisi yang sedang dialami manusia pada hari itu. Seperti yang dicontohkan dalam kitab Yesaya 29 ayat 8. Saat seorang yang lapar bermimpi ia sedang makan, tetapi ketika bangun ia masih tetap lapar. Atau bisa juga saat merindukan seseorang hari itu, ia bisa bermimpi bertemu dengan orang tersebut. Dalam Alkitab kita mendapati begitu banyak ayat yang menyatakan bahwa Tuhan menjumpai orang melalui mimpi. Tuhan memberikan pesan peringatan agar jangan sampai berbuat dosa. Tuhan memberikan pesan atau berbicara kepada orang tersebut. Tuhan mengabulkan permintaan dan sebagainya. Namun, Alkitab tidak pernah menuliskan tentang orang yang sudah meninggal menjumpai orang yang masih hidup melalui mimpi. Jadi, sebenarnya siapakah yang dijumpai dalam mimpi orang-orang? Apakah itu setan atau roh jahat? Tentu tidak juga demikian. Dalam kedaulatan dan kasih-Nya, Tuhan bisa saja memberikan mimpi kepada kita, di mana dalam mimpi itu kita melihat orang yang telah meninggal dan penglihatan itu begitu sangat nyata untuk memberikan pesan penghiburan dan kekuatan kepada mereka yang masih hidup yang telah ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi. Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua mimpi bertemu dengan orang yang telah meninggal adalah hal yang baik dan datang dari Tuhan. Sama halnya juga, bukan semuanya yang buruk dan datang dari iblis. Seperti dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Maka dari itu, kita sebagai orang percaya tetap harus memiliki kepekaan dan ketajaman rohani dalam mengujinya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, dalam nama Yesus, terima kasih buat pengajaran yang kami terima di ibadah kami pagi ini, yang mengajarkan kami bahwa tidak ada lagi hubungan antara orang mati dengan orang yang hidup. Kalau selama ini kami kadang mendambakan orang-orang yang mendahului kami berjumpa dalam mimpi, tapi hari ini pengajaran firman-Mu mengajarkan kami bahwa tidak ada lagi pertemuan, tidak ada lagi hubungan antara orang mati dan orang yang hidup. Sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Berkati kami semua dalam nama Yesus. Ajar kami Tuhan, supaya kami mengerti musim-musim-Mu dalam kehidupan kami. Dan ketika kami mengerti musim-musim-Mu Tuhan dalam setiap kami melakukan sesuatu karena musim yang pernah Tuhan adakan buat kami. Kalau tidak kami menghidupinya, sulit kami untuk menemukannya kembali, Tuhan Yesus. Berkati kami semua oleh firman-Mu dalam nama Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, yang diikuti tanda kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Allah segalanya. Mari katakan kembali pujian ini, ku menyembah, ku menyembah
tinggalmu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesus. Hanya dalam segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak berbatas. Ku yakin Kau ada di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan, senang jiwaku, senang jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Tuhan, besar Kau Yesus. Segenap hatiku, dalam hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Mari katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di kelepasan terjadi di sini. Haleluya. Terima kasih Tuhan berbicara buat kami, sebab kami siap menyambut firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Kita buka kitab kita dari 2 Raja-Raja pasal yang keempat, dimulai pada ayat ke-8 sampai selanjutnya. Ada beberapa ayat yang mau kita baca. 2 Raja-Raja pasal yang keempat, dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang selanjutnya nanti. Oke. Baik. Temanya adalah mengerti musim-musim Tuhan dalam hidup kita untuk mendapatkan pertolongannya pada waktunya. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggallah seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali di dalam perjalanan singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah, kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil.
Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Pada suatu hari datanglah Elisa ke sana, lalu masuklah Elisa ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah kepada Gehazi bujangnya, panggillah perempuan Sunem itu. Lalu dipanggilnya perempuan itu dan dia berdiri di depan Gehazi. Elisa berkata kepada Gehazi, coba katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara? Jawab perempuan itu, aku tinggal di tengah-tengah kaumku. Kemudian berkatalah Elisa, apakah yang dapat kuperbuat baginya? Jawab Gehazi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Lalu berkatalah Elisa, panggillah dia. Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga, tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku. Ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga. Pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Sejauh itu Bapak baca firman Tuhan buat kita. Alkitab yang berkata yang berbahagia adalah setiap kita yang menerima firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Kekasih Tuhan, di dalam kekristenan, dalam mengiring Tuhan dalam hidup kita, ada musim-musim Tuhan yang berlaku dalam setiap hidup kita. Dan ketika Tuhan menyediakan musim-musim dalam kehidupan kita, kalau kita tidak menangkap itu dengan baik-baik dan kehilangan begitu saja, maka untuk menemukan kembali musim-musim Tuhan atau perkenan Tuhan itu dalam kehidupan kita harus membayar harga yang luar biasa. Maka perlu buat kita untuk mengerti, memahami musim-musimnya Tuhan dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kekristenan kita itu ada suatu kegairahan. Supaya apa? Supaya kekristenan kita itu ada sesuatu yang dinamis, yang terus bertumbuh, yang terus berkembang. Ingat kekasih Tuhan, ketika kita menjadi orang Kristen, maka kita harus bertumbuh. Alkitab berkata demikian. Kita harus berbuah. Kita harus menjadi dewasa. Nah, dikatakan bertumbuh dan berbuah dan dewasa, itu artinya dinamis. Kekristenan itu tidak mengenal namanya stagnan atau status quo. Tapi kekristenan itu mengerti namanya sesuatu yang dinamis. Kekristenan itu mengajarkan kita untuk berbuah, mengajarkan untuk kita bertumbuh, mengajarkan kita untuk dewasa. Nah, maka untuk kita dewasa, maka untuk kita bertumbuh, kita harus mengerti musim-musim Tuhan dalam kehidupan kita. Saya percaya ada musim-musimnya Tuhan buat kita. Sebab Alkitab berkata begini, indah pada waktunya, indah pada waktu Tuhan, bukan waktu kita. Nah, orang-orang yang menangkap musim-musimnya Tuhan, orang-orang yang berjalan dalam musim-musimnya Tuhan, dia akan mendapatkan pertolongan Tuhan pada waktunya, pada masanya. Nah, kekasih Tuhan, dari bagian yang kita baca tadi, dijelaskan di sana ada seorang perempuan Sunem. Tidak disebutkan namanya siapa. Sunem artinya adalah double resting place, atau artinya tempat yang peristirahatan yang melimpah. Sunem artinya double resting rest. Nah, dikatakan di sana begitu. Elisa suatu kali sudah berulang-ulang masuk ke Sunem, dan tidak satu kali si Nabi Elisa ini mampir di rumah perempuan Sunem ini.
Alkitab mencatat perempuan Sunam ini bukan orang sembarangan, tetapi dia orang kaya. Lalu begitu dia masuk, sering mampir, si perempuan Sunam ini mengenal yang mampir, yang makan ini siapa. Iya kan? Dia kenal. Ternyata Elisa ini adalah bukan orang sembarangan pula. Dia adalah Nabi Allah. Elisa artinya adalah God is my salvation. Elisa artinya adalah Tuhan adalah keselamatanku. Nah, perempuan Sunam ini mengenal siapa ini Elisa. Apa pekerjaannya Elisa? Siapa yang mendorong Elisa ke Sunam? Siapa yang ada menyertai Elisa ini? Si perempuan Sunam ini mengenal. Lalu dia bukan saja mengenal kekasih Tuhan, tetapi ada dia suatu berikan. Dia mengerti, oh ini bukan orang sembarangan. Oh ini bukan saya ini. Maka ya, kita tadi berkata begini, dia siapkan spesial kamar buat dia, saya sebut adalah private room. Dan ketika setiap Elisa ke Sunam, maka mampirlah Elisa di situ. Nah, kasih Tuhan, maka dalam Alkitab itu kalau kita menghormati hamba-hamba Tuhan, kalau kita menghormati utusan Tuhan, ada upahnya. Ya kan? Alkitab berkata, secangkir atau air putih saja kau berikan buat hambaku, maka si pemberi itu mendapatkan upah. Lalu apa kata Elisa buat dia? Engkau sudah bersusah-susah menjamu kami. Apa yang bisa kuberikan padamu? Saudara, si perempuan Sunam ini bukan kekurangan harta, bukan kekurangan makan dan minum. Dia juga adalah orang terhormat. Alkitab tadi berkata begini, Elisa, apa yang kau butuhkan? Apa yang harus kubilang sama raja, sama panglima? Apakah kau mendapatkan kenyamanan, keamanan? Oh, aku ini keturunan mereka. Tetapi ada sesuatu persoalan yang dialami oleh perempuan ini. Gehazi berkata, dia tidak memiliki keturunan. Dan suaminya sudah menjadi tua. Ternyata begini kasih Tuhan, orang-orang yang berjalan dalam musim-musimnya Tuhan, kadang tanpa kita minta kepada Tuhan, tanpa kita memohon-mohon kepada Tuhan, Tuhan akan berikan kesempatan musimnya untuk kita mendapatkan pertolongan Tuhan. Amin. Nah, setiap kita ada musim-musimnya Tuhan dalam hidup kita. Lalu ketika itu muncul, maka di sanalah kita mendapatkan pertolongan Tuhan. Di sanalah kita mendapatkan sesuatu yang kita tidak pernah pikirkan. Saya baca dalam Alkitab, ketika Elisa datang ke tempatnya, si perempuan ini tak pernah curhat apa menjadi kebutuhannya. Si perempuan ini tidak pernah bercerita, tidak pernah minta doakan, tidak pernah minta. Tapi justru Elisa yang menawarkan, apa yang mau bisa kami perbuat bagimu? Apa yang mau kehendaki? Iya kan? Engkau, nah kelihatannya dia tidak kekurangan, tetapi ada satu hal yang menjadi terganjal dalam kehidupannya. Oh, dia sudah seusia ini. Alkitab berkata usia suaminya sudah tua, tapi belum memiliki keturunan. Ternyata kasih Tuhan, ketika musimnya, ketika dia mengerti musimnya Tuhan, dan dia lakukan sesuatu, maka dia mendapatkan pertolongan Tuhan. Kalau kita baca tadi, memang dia mendapatkan anak laki-laki. Dan kita baca selanjutnya, anak laki-lakinya ini pernah jatuh dan mati, tetapi dibangkitkan pula. Ada double mujizat kekasih Tuhan. Maka Sunam artinya bukan double resting, tetapi double mujizat terjadi. Lahir yang mandul, melahirkan yang mandul maksud saya, dan membangkitkan yang mati. Nah pertanyaannya begini kasih Tuhan. Bagaimana kita mengerti musim-musimnya Tuhan dalam hidup kita? Bagaimana kita memahami musim-musimnya Tuhan buat kita? Ada dua hal yang mau saya bagikan buat kita. Bagaimana kita mengerti musim-musim Tuhan buat kita, supaya kita
mendapatkan pertolongan Tuhan pada waktunya. Amin. Nah, yang pertama adalah begini. Di ayat yang ke-9. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Untuk mengerti musim-musimnya Tuhan buat kita kasih Tuhan, diperlukan ketajaman rohani. Bersama dengan saya katakan, diperlukan ketajaman rohani. Amin. Diperlukan ketajaman rohani. Saudara, kita harus mengasah kerohanian kita supaya mengenal, supaya makin dipertajam oleh Tuhan. Oh, ini musimnya Tuhan buat saya. Ini waktunya Tuhan buat saya. Saudara, supaya kita mengerti, kita harus mempertajam. Amin. Jujur begini, mungkin ada saja musim-musimnya Tuhan yang sudah diberikan buat kita. Tapi kita tidak mengenal, karena kita tidak mengerti, karena kita kurang ketajaman rohani. Atau kata lain, tumpul mungkin kerohanian kita, sehingga kita nggak mengerti musim-musimnya Tuhan buat kita. Nah, sekarang jelaskan tadi begini. Si perempuan ini berkata suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu. Berarti baru kali itu dia tahu. Pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga, atau pertemuan-pertemuan sebelumnya, dia nggak ngerti. Dia nggak tahu Elisa ini siapa. Dia nggak tahu ini yang utus orang ini siapa. Dia nggak ngerti ngapain orang ini ke sini. Dia nggak ngerti. Tetapi pada waktu itu, ketika dia mempertajam rohaninya, ketika semakin diasah, dia kenal Elisa, yang artinya God is my salvation. Ini bukan orang sembarangan. Ini adalah utusan Allah. Ini adalah orang yang hebat. Ini adalah harus dijamu. Iya kan? Sehingga ketika kenal dia Elisa, ketika kenal siapa yang menyertai Elisa, ngapain Elisa di situ? Ada respect. Ada respect. Saya oleh Tuhan, dengarkan baik. Kalau kita semakin tajam di hadapan Tuhan, kalau semakin kerohanian kita semakin dipertajam, semakin diasah, semakin dipertajam, oh haleluya, maka rasa kekaguman kita akan Tuhan akan meningkat. Rasa hormat kita kepada Tuhan akan semakin melimpah. Rasa pengagungan kita akan Tuhan akan semakin bertambah-tambah. Amin. Nah, mari kita cek semua perjalanan kerohanian kita. Kalau masih biasa-biasa kerohanian kita, tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, masih biasa-biasa, masih sama dengan seperti ini, saya berkatakan begini, barangkali kita mengalami ketumpulan rohani. Barangkali rohanian kita mengalami stagnasi. Beribadah sih beribadah, ke gereja sih ke gereja, tetapi stagnan, gak ada pertumbuhan, gak ada sesuatu yang dinamis dalam kerohanian kita. Dan dengarkan baik, kalau kita tidak mau dipertajam oleh Tuhan, kalau kita tidak mau bergerak dinamis di dalam Tuhan, maka kita tidak mengenal musim-musimnya Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak mengenal waktunya Tuhan buat kita. Padahal selalu kita berkata begini, bahwa pertolongan Tuhan indah pada waktunya. Pertolongan itu, Tuhan itu indah pada musimnya. Amin. Nah, kalau kita mengenal musim-musimnya Tuhan buat kita, maka dibuat kita setia, dibuat kita bergairah, dibuat kita terus menanti-nantikan Tuhan. Saudara, untuk mengerti musim-musimnya Tuhan buat kita adalah kita harus mengalami ketajaman rohani. Amin. Kita harus terus bertumbuh dalam Tuhan. Mari kita asah kerohanian kita. Mari kita terus pertajam kerohanian kita, kepekaan kita kepada Tuhan. Supaya apa? Kita bisa mengenal musim-musimnya Tuhan dalam setiap kita. Amin. Nah, lalu bagaimana mengenal supaya kita bertajam buat Tuhan? Bagaimana supaya kita semakin tajam di hadapan Tuhan? Kalau kita berkata,
Dari pagi ke waktu pagi, rohani saya semakin dipertajam. Ketika apa? Ketika kita bergaul dengan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Itu adalah bagian kita semakin dipertajam di hadirat Tuhan. Amin. Jadi yang pertama, bagaimana mengenal musim-musimnya Tuhan adalah begini. Kita harus mempertajam kerohanian kita supaya kita bisa mengerti musim-musimnya Tuhan. Amin. Yang kedua, di ayat 10 berkata begini. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil, yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Saudara, untuk kita mengerti dan memahami musim-musimnya Tuhan dalam hidup kita adalah, selain kita mempertajam kerohanian kita, yang kedua adalah bangun private room buat Tuhan. Di terjemahan yang lain saya temukan begini, ketika perempuan Sunam ini menyediakan sebuah tempat di atas dengan semua isinya, itu disebutnya bukan hanya kamar biasa tapi private room. Ruangan yang khusus buat Elisa. Tapi saya percaya begini, ketika perempuan Sunam ini menyediakan ruangan khusus, private room buat Elisa, sama gambarannya, dia juga sedang membuat private room buat Tuhan. Amin. Karena Elisa ini Tuhan yang utus dia. Karena Elisa ini adalah God is my salvation. Tetapi ketika dia si perempuan Sunam yang kaya ini membuat private room buat dia, sehingga setiap kali Elisa datang ke rumahnya, ke Sunam maksud saya, dia tidur di situ, dia mampir di situ. Artinya begini, si perempuan Sunam ini juga artinya sedang menyediakan private room buat Tuhan. Nah, di morning blessing, Bapak Rani dia berkata ini adalah kamar mujizat. Iya kan? Tapi bagi kita hari ini adalah private room, ruangan yang khusus. Saudara, buat saya, kalau kita semakin mengenal musim-musimnya Tuhan adalah, mari sediakan ruangan khusus buat Tuhan. Ciptakan created private room, ciptakan ruangan khusus buat Tuhan. Di mana dalam ruangan ini kita berjumpa dengan Tuhan. Di mana dalam private room itu kita bisa bergaul dengan Tuhan. Di mana dalam private room itu kita bisa berkasih-kasihan dengan Tuhan. Amin. Halo. Wah, ini orang kaya, ini perempuan ini. Bukan orang sembarangan. Dia dijamu tiap hari. Dia berkata, Nabi Elisa, kalau kau datang ke Sunam, harus mampir di sini. Kami sudah buatkan private room buatmu. Segalanya ada di situ. Supaya dia nyaman, supaya dia betah, supaya dia mengalami ketenangan. Maka si perempuan Sunam ini menyediakan yang segala-gala dibutuhkan. Dan saya menyebut itu adalah private room. Mari kita bertanya kepada diri kita. Sudah adakah private room antara kita dengan Tuhan? Sudah adakah kamar-kamar khusus di hati kita, di hidup kita? Kita persilahkan Tuhan, come down. Take your place. Tuhan, datanglah. Ambil tempatmu. Di mana kau bertahta. Di mana engkau mengambil tempat dalam ruangan khusus yang kupersembahkan bagimu. Amin. Yang kedua, berikan ruangan khusus. Ciptakan ruangan khusus buat Tuhan kita. Amin. Saudara, dua hal ini dilakukan si perempuan Sunam ini. Maka apa yang menjadi kebutuhannya? Apa yang dirindu-rindukan tahun-tahun sebelumnya? Terjawab sudah. Malah si Elisa ngomong begini. Apa yang kurang bagimu? Supaya saya bicara sama raja dan panglima. Wah, berarti Elisa ini bukan orang sembarangan. Dia bisa ada connecting dengan raja, ada connecting dengan pemerintah pada saat itu,
ada connecting dengan orang-orang kuat pada saat itu. Dan dia berkata, apa yang kurang bagimu perempuan Sunem, supaya saya bisa ngomong sama raja, supaya saya bisa ngomong sama panglima, supaya saya ngomong sama petinggi-petinggi di Sunem ini. Dia berkata, aku duduk dengan dia, aku nyaman dengan mereka. Bukan perlindungan, bukan proteksi yang kuperlukan dari dia. Tetapi apa yang kau perlukan? Tetapi Gehazi berkata begini, dia belum memiliki keturunan. Wow. Maka Elisa berkata begini, tahun depan seperti ini engkau akan mengandung. Wow. Elisa ngomong, si perempuan ini berkata, jangan main-main Tuan Elisa. Artinya jangan bercanda lah, kan gitu kan. Aku ini sudah tua rempong mungkin seperti itu kan. Jangan bercanda lah, kan gitu. Yes, tahun depan seperti ini engkau akan mengandung dan melahirkan anak. Wow, haleluya. Ternyata apa yang menjadi kerinduan perempuan ini di tahun-tahun yang lalu tentang memiliki keturunan terjawab sudah. Inilah yang disebut namanya indah pada waktunya. Indah pada waktu Tuhan. Dan saudara, sekalipun kita baca, suatu waktu anak yang dilahirkan ini, anak yang dikaruniakan Tuhan ini dari doa Elisa, mati, tetapi dibangkitkan pula. Di mana dibangkitkan? Di private room. Temukan waktunya Tuhan. Temukan musimnya Tuhan dalam hidup kita. Di private room kita masing-masing. Amin. Oke, saya akan simpulkan lagi pada hari-hari, pada kesempatan ini maksud saya. Ya kasih Tuhan, kekristenan itu adalah sesuatu yang dinamis, bukan stagnan. Harus bertumbuh, harus berkembang, dan harus berbuah. Dan orang yang mengalami pertumbuhan yang dinamis, orang dewasa, dia akan mengerti musim-musimnya Tuhan dalam hidupnya. Maka bagaimana caranya kita supaya mengerti musim-musimnya Tuhan dalam hidup kita? Pertajam kerohanian kita. Pertajam iman kita dalam Tuhan. Amin. Asah terus iman kita. Bagaimana caranya? Hidup dalam firman Tuhan. Bergaul terus dan melakukan hidup firman Tuhan. Yang kedua adalah sediakan credit private room. Jadikan hidup kita ini menjadi private room buat Tuhan, di mana kita bisa berkasih-kasihan dengan Tuhan. Kita bisa jamu Tuhan dalam private room kita. Dan saya percaya, haleluya. Oh, Tuhan bisa dijamu. Yes, Tuhan bisa dijamu dalam private room kita. Amin, saya percaya. Kalau kita lakukan, kita mengerti musim-musimnya Tuhan dalam hidup kita. Dan kita mendapatkan pertolongan pada waktunya. Amin. Siapa yang rindu mengalami pertolongan Tuhan pada waktunya? Tambahkan tangannya. Haleluya. Kenalilah musim-musimnya Tuhan dalam hidup kita. Supaya kita bisa mengenal. Haleluya. Mendapatkan pertolongan Tuhan pada waktunya. Amin. Tuhan, siapakah jodohku? Temukan itu di private room dengan Tuhan. Amin. Tuhan, bagaimana nih makan besok dan siang ini? Temukan jawabannya dalam private roommu dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Oke. Haleluya. Mari kita lihat kepada Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, senap hatiku menyembahmu, seluruh jiwaku, seluruh jiwaku memujimu, ku memujamu,
di setiap waktu. Nyatakan jauh, ku berikan hatiku dan jiwaku semuanya bagimu di dalam hidupku di setiap waktu. Nyatakan jauh, nyatakan jauh, haleluya. Nyatakan jalanmu. Seperti pujian yang berkata, Tuhan, nyatakan jalan-jalan-Mu dalam kehidupan kami. Yang memiliki pengertian, nyatakan musim-musim-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Karena hari kami telah belajar, Tuhan Yesus, bahwa ketika kami mengiring Tuhan, ketika kami jadi pengikut-pengikut Kristus, maka hidup kami harus menjadi dinamis, bertumbuh dan berbuah. Dan ketika kami bertumbuh dan berbuah, Tuhan, kami dibuat Tuhan mengenal jalan-jalan-Mu, dibuat Tuhan mengenal musim-musim-Mu, Tuhan. Dan di sanalah kami mendapatkan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Terima kasih, kami berdoa dalam nama Yesus. Kami rindu semua untuk kami mengenal musim-musim Tuhan dalam kehidupan kami. Kami rindu mengenal Tuhan waktunya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami rindu mengenal jalan-jalan-Mu Tuhan dalam setiap kami. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, ini kami semua umat-Mu Tuhan. Mari pertajam rohani kami, pertajam kerohanian kami Tuhan dalam nama Yesus. Kalau kau menemukan Tuhan, ada kerohanian kami yang tumpul, ada kerohanian kami yang stagnan, ada kerohanian kami yang status quo Tuhan. Kami suka dalam keadaan status quo. Hari ini Tuhan dalam nama Yesus, oh, lakukanlah terobosan dalam kehidupan kami. Lakukanlah terobosan yang baru dalam hidup kami. Agar kami, kerohanian kami dipertajam. Agar kami semakin peka akan Tuhan. Peka dengan waktu-Mu. Peka dengan musim-musim-Mu dalam kehidupan kami. Dan terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ajak juga kami Tuhan untuk terus membangun private room. Dan hidup kami ini adalah private room buat Tuhan. Di mana di sana Engkau bertahta. Di mana di sana Engkau Tuhan berkuasa, di mana Engkau di sana Kau memerintah Tuhan. Kalau Kau temukan Tuhan dalam hidup kami, masih ada ilah-ilah lain, masih ada terikat dengan ilah-ilah lain, masih ada terikat dengan tawaran-tawaran, kesukaan-kesukaan dari dunia ini. Tuhan, kami berdoa, bebaskan kami semua, lepaskan kami semua, agar hidup kami menjadi private room buat Tuhan, di mana di sana Engkau bertahta, di mana di sana Engkau memerintah atas seluruh kehidupan kami dengan total dan sempurna dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa dalam nama Yesus, umat-Mu yang mengikuti di mana ini secara Zoom Tuhan. Aba berdoa, semuanya kami dibuat Tuhan menikmati pertolongan-Mu pada waktunya dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, yang berbeban berat Tuhan sudah beri kelegaan. Kami percaya pintu-pintu yang tertutup, kami berkatakan terbuka dalam nama Yesus. Pintu kesembuhan terbuka, pintu kelepasan terbuka, pintu berkah-berkah mujizat terbuka di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Haleluya. Aku berkatakan dalam nama Yesus, semua kami menjadi orang-orang yang mengerti waktunya Tuhan, yang mengerti musim-musim Tuhan, yang mengerti jalan-jalannya Tuhan dalam kehidupan kami. Sebab indah waktunya Tuhan buat setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati terus kami dalam nama Yesus. Dan dimanapun kami berada, yang mengikuti secara live, Tuhan memberkati, bahkan juga nanti yang mengikuti secara tunda, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari kasih Tuhan, arahkan hatimu dan terima berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Biar janji Tuhan dalam Ulangan 28 ayat 1-14 terjadi dalam kehidupanmu yang berkata,
Tuhan Yesus memberkati dan melindungi engkau dimanapun kau berada. Tuhan Yesus memberkati keluar masukmu. Tuhan Yesus memberkati adonan-adonanmu. Tuhan Yesus memberkati lumbung-lumbungmu. Tuhan mengangkat kau menjadi kepala dan bukan ekor. Nasibmu tetap naik bukan turun. Sebab kita sekalian adalah milik kepunyaan Tuhan Yesus yang sudah ditebus oleh darahnya yang kudus. Apa yang kau perbuat dengan tanganmu, baik dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam studi, dibuat Tuhan menjadi berhasil. Bahkan di saat kau cuma menumpang tangan, buat tubuh yang lemah, mereka mengalami kesembuhan. Terima berkat dalam anugerah yang melimpah-limpah. Kita kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, sampai seluruh masa Roh Kudus yang menyertai kita, menolong menuntun kita. Mulai hari ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, diberkati katakan bersama kenangan. Amin.